Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum kami lanjut ke dalam pembahasan, izinkan saya mewakili teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Aisyah Rehan Faradina, dan teman-teman saya yaitu ada Delania Putri, Diandra Ecenayuan, Viviana Nur Alifah, Radin Athena, Raihatul Jannah, dan Rifka Simanjuntak. Setelah perkenalan anggota-anggota kelompok 11, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Di pembahasan kali ini, kita coba untuk memaparkan terlebih dahulu latar belakang dalam pembuatan makalah ini. Jadi, latar belakang dalam pembuatan makalah ini yaitu tentang dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan suatu aktivitas atau semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung semua proses pelaksanaan layanan-layanan yang akan diberikan di sekolah, baik itu berupa layanan dasar, responsif, perencanaan individual dan layanan peminatan, bisa juga mendukung kegiatan dari semua staf-staf di sekolah tersebut. Jika dikaitkan dengan bimbingan konseling, dukungan sistem di sini bertujuan untuk membantu mengelola sumber daya berupa dana, materi, fasilitas dari guru-guru ataupun staf-staf eh, yang memiliki hak untuk memberikan layanan, terus juga pengembangan staf-stafnya, hubungan masyarakat, pengembangan profesional konselor, dan penelitian serta pengembangan untuk meningkatkan mutu dalam pemberian layanan-layanan ke depannya. Jika dikaitkan dengan judul makalah kita yaitu rancangan layanan dukungan sistem bagi siswa berdasarkan POPPK di SMK, kita coba kaitkan judul judul makalah kita dengan sebuah contoh kasus. Kasus yang bakal kita angkat di sini yaitu perilaku membolos siswa SMK. Jadi kita coba membuat rancangan layanan untuk menangani siswa SMK yang membolos saat sedang PKL atau sedang praktik kerja lapangan industri. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah dengan NIM 1910 1232 221. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari membolos. Membolos tentu bukanlah hal yang jarang kita dengar. Tentu saja sebagai individu yang pernah menempuh pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, membolos merupakan suatu permasalahan yang umum yang sering ditemui di sekolah. Perilaku membolos sendiri bisa ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, sampai di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana proses belajar dan mengajar dilakukan secara daring atau online. Tidak menghentikan beberapa peserta didik untuk membolos saat jadwal pembelajaran berlangsung. Menurut Gunarsa, 1981, membolos sendiri merupakan aktivitas pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Perilaku membolos ini bukanlah perilaku yang baik atau yang terpuji. Membolos sendiri melanggar norma sosial karena bisa jadi peserta didik yang membolos itu melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau yang merugikan masyarakat. Selain memberikan dampak negatif kepada orang lain, tentu kegiatan membolos ini juga merugikan diri peserta didik itu sendiri. Misalnya, gara-gara sering membolos, dia akan mendapat hukuman, skorsing, dilarang mengikuti ujian, bahkan yang paling parah dikeluarkan dari sekolah hanya karena terlalu sering membolos. Selain membolos jam pelajaran, karena kami membahas tentang sekolah menengah kejuruan,
Aktivitas membolos yang sering terjadi di anak SMK ada membolos saat kegiatan magang. Ada banyak sebutan untuk kegiatan magang itu sendiri, seperti praktek kerja industri atau prakerin, pendidikan sistem ganda atau PSG, dan yang istilah terbaru adalah praktek kerja lapangan atau PKL. Untuk pengertiannya ini sendiri suatu pola penyelenggaraan pendidikan yang dikelola bersama antara pihak SMK dengan pihak yang ada di dunia usaha, industri, atau asosiasi profesi. Pemerintah di sini sebagai institusi pasangan atau IP, kegiatan magang sendiri disusun mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan evaluasi dan sertifikasi yang merupakan kesatuan program kegiatan magang ini. Saat magang pun kegiatan membolos dapat terjadi, yaitu pada peserta didik SMK yang magang di luar sekolah memutuskan untuk tidak masuk ke tempat magangnya tanpa ada alasan yang jelas yang diberikan atau tidak memberi kabar atau izin kepada pihak perusahaan yang bersangkutan. Sikap ini tentu bisa membuat peserta didik akan mendapatkan hukuman dan membuat kepercayaan pihak perusahaan kepada dia dan SMK-nya menjadi berkurang, yang bisa berujung menjadi pemutusan hubungan dengan tempat magang untuk program magang di angkatan selanjutnya. Dalam artian nantinya perusahaan ini tidak mau lagi menerima siswa dari SMK terkait. Mungkin itu saja yang saya ingin jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikutnya ada faktor peserta didik dalam membolos. Di sini kami menemukan 3 pendapat dari Sarwono, Tri Anjaswani dan teman-temannya, dan Zhang et al. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu Sarwono. Menurut Sarwono, perilaku membolos ini adalah bentuk dari kenakalan remaja. Jadi, bisa Sarwono mengatakan bahwa perilaku membolos ini adalah salah satu bagian dari kenakalan remaja yang terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan oleh kenakalan remaja itu sendiri, entah rasa penasaran atau malas. Berikutnya ada menurut Tri Anjaswani dan kawan-kawan. Di sini Tri Anjaswani mengatakan bahwa perilaku membolos ini terjadi karena adanya rasa tidak nyaman dengan peraturan sekolah. Jadi biasanya menurut Tri Anjaswani, anak-anak yang membolos ini mereka merasa tidak nyaman dengan peraturan yang ada, misalnya mungkin pelajarannya membosankan kah, atau mungkin peraturannya terlalu mengikat mereka sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Berikutnya ada menurut Zhang et al. Di sini Zhang et al mengatakan bahwa ada 4 kategori utama yang menjadi faktor mengapa anak-anak sering membolos. Pertama ada faktor keluarga, faktor sekolah, faktor ekonomi, dan faktor variabel. Jadi menurut Zhang et al, semua faktor ini berperan dalam terbentuknya perilaku anak yang membolos. Biasanya di sini ada lalainya pengawasan orang tua, terus juga ada faktor sekolah yang menyebabkan anak membolos, mungkin entah itu pelajarannya atau mungkin ruang kelasnya tidak nyaman atau bagaimana. Yang selanjutnya ada faktor ekonomi yang mungkin ada menyebabkan tekanan dari sekolah juga, yang mungkin misalnya bayaran SPP atau apa yang membuat dia jadi malas untuk masuk ke sekolah. Berikutnya ada faktor variabel. Nah, di sini faktor variabel ini faktor-faktor lainnya seperti kayak perilaku kenakalan remaja seperti menggunakan obat-obatan terlarang atau persepsinya diri di sekolah atau hal-hal lain yang bisa membuat dia itu merasa tidak nyaman di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu apa sih dampak dari membolos itu sendiri. Nah, Henry tahun 2007 menunjukkan bahwa yang namanya membolos itu sudah pasti negatif. Nggak ada membolos yang positif gitu ya. Nah, negatifnya ini bisa ke dirinya sendiri ataupun ke orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, tentunya kalau ke diri sendiri itu dia jadi ketinggalan pelajaran, terus nanti ujungnya adalah dia nilainya jelek, nggak naik kelas, dan pasti secara akademik
dia sudah gagal gitu kalau misalnya dia membolos. Nah, untuk orang lain apa? Tentunya ini jadi pekerjaan lagi buat guru gitu ya, karena harus menegur lagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya sudah ada di SMP atau di SMA, itu tuh seharusnya udah ngerti gitu loh, udah paham bahwa yang namanya tata tertib itu nggak boleh dilanggar gitu, karena membolos itu kan tidak taat sama tata tertib gitu kan. Nah, ini jadi pekerjaan baru buat guru lagi, harus negur lagi, terus harus kalau misalnya dia ketinggalan pelajaran harus menjelaskan lagi supaya dia paham gitu kan. Tentunya ini juga mengganggu waktu belajar teman-temannya yang lain gitu loh, karena satu orang ini aja yang membolos gitu kan. Nah, itu pasti membolos ini nggak cuma di sekolah, tapi kalau misalnya di SMK itu kadang ada peserta didik yang membolos dari tempat magang gitu ya. Nah, ini juga tentunya akibatnya juga sama kayak kalau dia membolos pelajaran, yang pasti juga mencoreng nama baik sekolah di mata perusahaan atau di tempat magangnya itu gitu kan. Kok bisa anak muridnya kok bisa anak muridnya itu membolos gitu ya. Nah, jadi yang namanya membolos itu dampaknya sudah pasti negatif, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian layanan dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Komponen dukungan sistem membantu staf atau personel bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual. Dukungan sistem merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi program bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli dengan cara memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Radin Athena dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan adalah langkah-langkah dari dukungan sistem. Jadi dukungan sistem sendiri terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada langkah perencanaan. Langkah pertama ini dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk menyiapkan berbagai hal yang diperlukan. Lalu langkah yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan dukungan sistem sendiri dapat dibantu oleh orang tua, guru mata pelajaran, para ahli, dan lembaga lain. Lalu langkah ketiga ada evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan terhadap proses serta hasil dari kegiatan. Lalu yang keempat ada pelaporan. Di sini guru BK atau konselor membuat laporan dan mengarsipkannya. Lalu langkah yang terakhir ada tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan hasil dari evaluasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ini adalah layanan dukungan sistem untuk mengatasi perilaku membolos praktik kerja industri pada siswa SMK. Jadi untuk membantu menanggulangi masalah tersebut yang terjadi di sekolah menengah, kejuruan atau SMK maupun sederajat, kami akan memberikan berupa layanan kolaborasi. Berdasarkan langkah umum kolaborasi, maka kami akan memaparkan langkah atau prosedur pelaksanaan kolaborasi sebagai layanan yang akan kami berikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perlu ditetapkan topik apa yang akan dibahas. Karena masalah yang dibahas kita itu adalah membolos pada saat magang di luar sekolah, maka itulah yang akan kita bahas nantinya. Menetapkan waktu dan tempat untuk pelaksanaannya, melakukan komunikasi kepada orang tua, murid mengenai layanan BK yang akan dilaksanakan kepada mereka, yaitu tadi kolaborasi, dan menyiapkan hal-hal yang dianggap perlu. Selanjutnya ada pelaksanaan. Untuk melaksanakan kolaborasi ini, orang tualah yang menjadi pihak yang membantu guru BK atau konselor dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik. Karena saat ini anak mereka lah yang melakukan hal negatif, maka guru BK dapat memberitahu kepada orang tua dan meminta bantuan mereka untuk membuat anak mereka dapat kembali termotivasi dan semangat dalam melaksanakan magang atau praktik.
Selanjutnya ada kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap bagaimana proses berjalannya layanan kolaborasi yang dilakukan bersama dengan orang tua peserta didik yang bersangkutan, serta bagaimana hasil atau pengeluaran dari layanan kolaborasi ini. Selanjutnya ada pelaporan, yaitu membuat laporan kegiatan layanan yang telah kita lakukan. Karena kita menggunakan layanan kolaborasi, maka laporan yang dibuat merupakan laporan kegiatan kolaborasi dengan topik permasalahan membolos saat praktik atau magang pada peserta didik di SMK. Setelah laporan tersebut selesai dibuat, maka perlu diarsipkan. Yang terakhir itu adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilaksanakan apabila diperlukannya layanan tambahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 11. Kita coba tarik kesimpulan tentang pembahasan materi kali ini, yaitu dukungan sistem bertujuan untuk membantu dan memudahkan semua program-program pendidikan di sekolah. Baik itu berupa pemberian layanan ataupun juga memberikan dukungan kepada semua staf-staf atau anggota dari sekolah tersebut. Dukungan sistem dalam penyelenggaraan bimbingan konseling sendiri terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pengembangan atau networking. Yang kedua yaitu dalam aspek manajemen berupa pengembangan staf atau penyediaan asrama, prasarana, bimbingan dan konseling, dan penataan kebijakan dalam proses pemberian layanan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.